Lawakuf tam itu terbagi dua, di buku ini nggak ada. Iya, Nggak ada. iya, makanya. Ini tambahan dari kitab, saya tambahin. Ya. Ya. Jadi wakaf tam itu wakaf yang sempurna. Wakaf tam terbagi dua. Ada yang lazim, yang pertama nih, ya, yaitu tandanya dengan mim. Kalau kita wakaf di situ, maka memulainya dari kalimat setelahnya. Gak usah pakai ulang, lanjut aja, ya. Itu. Nah, kenapa adanya wakaf lazim itu? Karena khawatir kalau seandainya kita wasol, maknanya berubah. Karena ada lawannya nih, wakaf lam alif. Nah, nanti itu ya. Walaupun dia wakaf, nanti ada tandanya. Nah, itu yang pertama wakaf lazim. Yang kedua wakaf mutlak. Tandanya qaf dan la. Al-waqfu aula, wakaf lebih utama. Ini kof dan lam ya. Ya, ola. Ya, ini iya, qaf dan lam gini, ola. Oh, Nah, itu artinya al-waqfu aula, wakaf lebih utama. Maksud dari qola itu ya. Tapi kalau disebut nama wakafnya disebut dengan wakaf mutlak. Qol panjang gitu. Qaf lam alif maksur. Alif bengkok lam. Alif Zaidah. Alif Yang ada yang itunya. Ayatnya itu. enggak ada. Molat biasa. ini kalau di sini gitu maksudnya. Oh, kalau di sini begini maksudnya. Ada kayak Ya-nya ya-nya. yang lamnya nyambung sama ya begini. Iya. Iya. Kalau di buku. Nah, Nah, ini. Iya. Ada yang begini, ada yang pola doang. Beda-beda. Tergantung Qurannya pakai Quran mana. Oh gitu maksudnya. Iya. 18. Sama. Al-waqfu aula. Wakaf lebih utama. Walaupun nafasnya panjang, Kalau udah ada tanda wakaf, qaf dan la, usahakan ganti. Wakaf mutlak ini derajatnya ada di bawah wakaf lazim, sama-sama wakaf tam ya, sempurna. Ya. Jadi kalau wakaf qola ini ya, ini anjuran, sifatnya anjuran. Ya, usahakan berhenti di situ. Ya. Karena wakaf lebih baik di situ daripada wasol. Ya. Nah, tapi wakaf lebih utama dari wasol di sini. Kalau berhenti pada kalimat yang ada qaf dan lamnya, maka disebut dengan al-waqfu aula. Wakaf lebih itu utama. lazim juga ya. Kalau kita lanjut atau kita wasol, bisa jadi juga membuat orang bingung. Ya, yang ngerti bahasa Arab, kalau nggak ngerti mah emang bingung terus. Ya, jadi itu disebut dengan wakaf tam. Ada wakaf lazim, ada wakaf qaf dan lam atau wakaf mutlak. Pokoknya kalau ketemu dua wakaf ini nih, ya, udah Nanti lah pokoknya mantap. ya, wakaf aja. Ya gitu ya. Itu biasanya di akhir kalimat. Enggak juga banyak. Di tengah. Ya itu justru karena di tengah juga banyak. Ya, Mulainya gimana Ustaz kalau yang sholat? langsung sama, langsung. Ya, dan tidak mesti diulang, harus tidaknya langsung aja. Nah, Kalau darurat baru diulang ya. ya. Dan setiap akhir ayat itu belum tentu wakaf mutlak atau wakaf lazim atau wakaf tam. Ya, walau ya, karena seperti contoh fawailul lil musallin. Itu wakafnya bukan wakaf mutlak. Ya, dan juga wakaf lazim. Ya. Justru di situ kalau kita wakaf sebetulnya ya masuk dalam kategori kopi.
Kenapa gobi? Karena maksud redaksi yang dituju bukan di situ. Cuma ini terbentur lagi. Ya, karena Rasulullah membaca setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Kalau akhir ayat, kalaupun dia ada tandanya lam alif, maka sunnah untuk berhenti. Tapi dilanjut, jangan sodaqallah di situ. Oh, Itu maksudnya. gitu. Kalau kita sodaqallah di ayat yang atasnya ada lam alif, berarti kita mesti punya utang. Oh, Ya belum jelas. Makanya kalau sodaqallah di ain, Ya di air. ya ada tanda ain makro, nah itu udah paling bagus seperti di situ. Dan kalau di surah Al-Waqiah itu kan satu ayat ada lam, ada lim. Iya, ya itu menjelaskan tentang itu. Makanya kan kemarin kan bingung, kan teman-teman bingung, saya ngelihatnya bingung gitu, kayaknya kagak pada paham. bingung. Ya, yang disebut wakaf kaf itu apa, wakaf ini kok penjelasannya mirip-mirip. Ini biar nggak pusing. Ya, insyaallah. Ya, kalau udah ada tanda lam alif, oh itu objek tuh kalau wakaf di situ. Ya, Kecuali kalau akhir ayat gitu ya, Pak Ustadz ya, kalau alif ya. dan karena akhir ayat pun belum tentu wakaf lazim. Iya. Iya. Tapi kita wajib bagus seperti Ya, ya. wakaf, sunnah wakaf, nggak ada wajib wakaf. Oh, sunnah wakaf. Surah Al-Waqiah kan ayat pertama, ya ini lam, alif. Ini kita berhenti apa langsung aja di dalam Al-Waqiah? Kalau kita berhenti di Ar-Rahman, walaupun di situ ada lam alif ya, Iya. ya kan lam alif kan, Hmm. ya kan. Nah Ar-Rahman berhenti di situ. Dalilnya adalah ya Rasul setiap ayat berhenti. Makanya kita pakai itu ya dalilnya. Ya. Nah, kalau kita wasol, dalilnya apa? Oh itu wakafnya tandanya lam alif. Lam alif itu artinya apa? Usahakan jangan berhenti di situ. Gitu. Ya, yang salah siapa? Sudah dibuka Qurannya kagak dibaca. Itu yang salah. Ya. Jadi kalau di wasol sunnah, berhenti juga sunnah gitu Pak Ustadz ya. Sama-sama bagus Pak Ustadz ya. Yang penting jangan Ar-Rahman, Sadaqallahul Azim. Oh itu nggak boleh ya. Oh itu. Ya, ada tanda lam alif. Makanya lam itu nggak boleh berhenti itu ya. Kalau kita lihat akhirnya belum ain, berarti jangan sudah ngomongnya. Setiap surat Dari tanda ainnya belum ain, belum ain. berarti kita jangan sudah ngomong. Iya, usahakan begitu. Sebaiknya, sebaiknya tidak. Sebaiknya. Tapi kalau sholat sama kan setiap Ya, saya jujur aman itu setiap akhir ayat, akhir surah ain. Semua itu. Ya itu udah. Kalau kita tadarusnya juz 1. Misalkan Al-Baqarah kan panjang-panjang tuh. Usahakan itu dari ain ke ain. Ya dari makro ke makro. Ustaz. Ya, dia di ikhtiar ini kan dua ya. Yang lazim dan satu, yang satu lagi yang mutlak ya. Yang mim tadi itu wajib berhenti, nggak boleh tidak. Iya, mesti berhenti. Kalau yang kedua itu yang pola tadi itu disarankan berhenti. Sebaiknya. Iya, disarankan berhenti. Berarti yang mim itu harus berhenti berarti kan? Iya. Tidak boleh tidak. Bukan tidak boleh tidak. Jadi hukumnya itu tidak berlaku hukum wajib sunnah itu ya. Nah, gini. Begini. Kan kita ngambil dalil dasarnya dulu ya. Dasarnya itu yang disebut dengan Syekh Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya itu tidak ada wakaf wajib, tidak ada wakaf haram. Ya. Artinya kita boleh berhenti di mana aja, wakaf di mana aja boleh. Ya. Kita mau wasol di mana juga ada wakaf di situ kita wasol, ayatnya akhir ayat kita wasol boleh. Ya. Boleh-boleh aja. Ya. Sampai ada sebab yang menyebabkan kita harus berhenti di situ. Nah, karena maknanya misalkan, kalau kita nggak berhenti di situ rusak maknanya. Nah, maka tadi ada namanya wakaf lazim. Mesti berhenti di situ. Kenapa? Karena kalau diwasol dikhawatirkan merusak makna. Tapi kalau kita wasol, maksudnya nih nggak dosa. Kenapa? Karena nggak ada wakaf haram.
Masalahnya ini ya, tapi kita ini kan belum paham maknanya. Ya. Jadi ya aja. Itu makanya kan tadi saya bilang kalau kita belum paham selamanya kita akan pusing. Makanya para ulama tuh pinter ngasih tanda. Kita mah tinggal baca doang. Udah dikasih tanda, kita tinggal baca doang. Nggak mau Gua tinggal download. Nggak mau baca. Emang Nggak mau berhenti. kebangetan. Ya kan? Baca pun semaunya itu. Nah, itu maksudnya. Ya, Ustaz, di Siratal Ladzina An'amta 'alaihim itu, kenapa yang la dibuat? Kenapa nggak kola aja? Misal tandanya. Artinya kalau kola itu disarankan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kan la dia situ. Tandanya lam alif Ya, kan? lam alif. Itu kan jangan berhenti itu. Dilarang berhenti. Lam alif itu larangan memang. Ya, artinya gini, usahakan jangan berhenti di situ. Kalau nafas Sebaiknya wasol. Tapi buat taga. Iya, kemampuan. Nah, kalau kita nggak kuat berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalilnya apa? Waqaf irtirori. Darurat ya. Darurat. Daripada kita lanjutin malah jadi COVID, harus diulang ya. ya nggak mesti diulang. Kenapa mesti diulang? Kalau diulang harus dari Siratal ladzina. Oh gitu. Ya, ya, karena ibu bidanya yang bagus dari Siratal. Kan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Balik lagi dari an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Itu maknanya nggak bagus justru. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bos. Lanjut aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Justru kalau kita berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ tuh, itu qabih tuh. Ya, jelek maknanya. Maka ulang dari ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau terpaksa berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lanjut nih. Ya, itu baru waqaf tam nih. Nah, Kalau yang ain tadi wakaf apa bu? Bu, bu, yang ain tadi wakaf apa namanya? Yang ain tadi wakaf apa? Ain. Tapi kalau misalnya sholat imam selalu berhenti di situ. Wakaf apa namanya itu? emang nggak Oh, nggak kuat ada namanya. berarti dia. Oh. Nggak apa-apa. Ain lagi Nggak berhenti. apa-apa. Baiknya berhenti di situ. Iya. Jadi Setiap imam berhentinya di situ di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang nggak kuat. Sampai waladdallin nggak kuat. Daripada rusak bacanya lebih baik berhenti di situ. Ya, darurat. Jadi ibarat kata gini, lagi bawa mobil di tol ngantuk. Darurat kan? Mendingan berhenti walaupun bukan di tempat pemberhentian kan. Berhenti di bahu jalan bagus nggak sih? Nggak bagus. Nggak boleh berhenti di bahu jalan. Ya, karena ngantuk. Ya, daripada kita kecelakaan, ya mendingan kita berhenti. Baru lanjut lagi. Ya, begitu. Paham ya? Sekarang waqaf kaf. Bagian dari waqaf tam itu ada, yang kedua adalah waqaf tam lagi. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf kafi atau waqaf kaf. Waqaf kaf itu tandanya bukan pakai kaf. Di Quran lain di sana bukan di kita. Waqaf kaf itu tandanya dengan jim. Jim artinya apa? Jais. Boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh diulang, boleh lanjut. Jim, jais. Waqaf kaf. Apa itu waqaf kaf? Waqaf kaf itu adalah waqaf yang terjadi pada kalimat yang sudah sempurna, akan tetapi masih berhubungan dengan kalimat setelahnya. Itu kalau di bahasa Indonesia namanya koma. Koma. Jais. Kafi. Waqaf Waqaf kaf. kaf. Kaf.
Wakaf kafi Tapi itu, jim itu jaiz kalau di bahasa artinya. Indonesia itu sama kayak koma. Ya, koma. Bukan orang sakit, kalau orang sakit kalau iya, jadi koma juga ya. Jaiz artinya boleh. Di situ kalau ada tanda jim, berarti boleh. Lanjut boleh. ini saya. Ya. Kalau enak mendefinisikannya begini, kalau yang disebut dengan wakaf lazim itu stasiun akhir. Sekarang ya, wakaf lazim itu stasiun akhir. Ya. Paling ujung udah. Wakaf kafi itu stasiun penghubung. Iya, kalau kata guru saya begitu. Wakaf kafi itu stasiun penghubung. Sisanya itu katanya stasiun-stasiun kecil tuh mau berhenti boleh, mau kagak lanjut juga boleh. Iya, benar. Jadi memang begitu, ya kan? Masuk akal ya. Jadi kalau wakaf lazim itu ya dia tuh kayak stasiun akhir. Stasiun akhir pasti berhenti ya. Ngandang itu, ngandang ini ya, apa namanya keretanya. Tapi kalau stasiun penghubung lanjut lagi dia. Nanti ya setelah dia berhenti lama dia lanjut lagi. Kalau stasiun-stasiun kecil kan kadang berhenti kadang nggak tuh, ada yang dilewat aja gitu, ya kan? Jadi seperti itu. Kalau di kita analogikan ke dalam stasiun kereta. Jadi wakaf kafi itu adalah wakaf yang kita sebut juga dengan wakaf jaiz. Kenapa jaiz? Karena boleh berhenti, boleh enggak, terserah maunya kita. Boleh berhenti. Ya. Nah, kemudian setelah wakaf kafi ada wakaf hasan. Tandanya apa? Shad dan lam. Ya. Shad dan lam. Ini baru. Kalau shad dan lam biasanya pakai Itu apa maksud? shad dan lam. Wakaf ini Pak. Wakaf apa? Namanya wakaf hasan. Ada sotnya. Ada di Pesan. Ya apa tadi yang kafi itu ada tanda jim sama short lam itu kenapa nggak ambil satunya atau Enggak. Enggak, di buku ini satu lamnya ada. Wakaf kafi dengan wakaf hasan ini cara membedakannya kudu pakai ilmu gramatika bahasa Arab. Saya bacain ya. Yang dimaksud dengan wakaf kafi, dengerin. Wakaf kafi itu wakaf yang kalimatnya sudah sempurna, akan tetapi masih berhubungan dengan kalimat setelahnya dari sisi makna, bukan pada lafaz. Dari sisi makna, tapi bukan pada lafaz. Lafaznya sudah sempurna, tapi maknanya belum sempurna. Puyeng nggak tuh? sana Ustaz. Ya. Hah? Contohnya, aduh susah lagi. Saya nggak nulis contohnya. Ya pokoknya setiap yang ada tanda jimnya, Ini ada. ada terjemahnya nggak? Ada dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Walahum azabun alim. ya Pak Ustadz ini soalnya di 2 sama 3 ini di 3 itu istilah hasan itu Ada kan short short juga, lam. short lam juga, Pak. Sedangkan di istilah kafi juga ada short lam juga itu maksud saya. Nah, makanya begini, kan kita ini kan yang buat kan guru-guru kita nih. Sebetulnya ada revisi. Ada revisi. Kalau yang saya pakai dari kitab ini sumbernya dari ulama mutaakhirin yang dulu. Ya. Udah baku ya, Pak. Jadi semuanya ada dasarnya. Bisa nggak nih guru-guru kita nulis keliru? Bisa. Apalagi dicetak dengan terburu-buru. Ya, makanya banyak yang nggak masuk di sini sebetulnya. Berarti soal ini masuknya ke sini ya Ustaz? Hah? Nah, Hasan ya, Hasan. untuk membedakan wakaf kafi dengan wakaf hasan itu gini,
Wakaf kafi ditandai dengan jim, wakaf hasan ditandai dengan huruf shad dan lam. Iya. Contoh di sini nih ya. Ya nomor halaman 19 Ustaz. 19 ya. Itu contohnya kan. Nah, ini contoh ya. Contoh ya, ini illahu shad dan lam. Nah, ini masuk dalam kategori hasan ya. Di sini ditandain tuh pakai jim, tapi di sini ditambahin sholat. Nah, iya maksudnya itu gimana? Nah, ini yang bikin repot ya. Di tanda sholat di ini dilingkarin aja, cuma dihapus, dilingkarin. Artinya nggak mesti dibaca. Oh. Untuk membedakannya jim. Yang tulang jim saja ya. Contoh nih, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit, ditambah Allah penyakitnya. Nah, harus ada tambahan lagi ayatnya ya biar sempurna. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kenapa ini yang disebut dengan penyakit hatinya apa ya? Yaitu tukang bohong. Penyakit hati kan banyak, ya kan? Nah, yang dimaksud penyakit hati di sini apa? Ternyata dusta, tukang bohong. Nah, dari segi maknanya, dari segi kalimat sudah sempurna. Kalimat sampai maradha udah bagus banget itu. Ya, tapi dari segi makna masih belum sempurna karena menjelaskan itu yang disebut dengan penyakit hati itu apa? Karena penyakit hati banyak, ya kan? Nah, salah satunya yaitu dusta. Nah, sekarang wakaf ikhtiyari hasan itu adalah wakaf ya. Kalau di dalam kitab yang saya tulis ya, yang saya nukil ya, yang saya ambil ya, wakaf ikhtiyari hasan itu adalah wakaf pada kalimat yang telah sempurna, kalimatnya sempurna akan tetapi masih memiliki hubungan baik lafaz ataupun makna. Kalau kafi itu adalah yang mempunyai hubungan hanya makna saja, lafaznya enggak. Sedangkan wakaf hasan mau lafaz mau makna dia masih mempunyai keterkaitan. Ya. Contohnya apa nih? Alhamdulillah. Ya. Berarti di bismillah, ya kan, dengan menyebut nama Allah. Allah yang kayak gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim, yang mempunyai sifat apa? Rahman dan Rahim. Begitu. Misalkan gini, minas sama, berhenti di situ ya, dari langit. Padahal ada lanjutannya iwal ard, dan bumi gitu. Ya, itu disebut dengan wakaf hasan. Tandanya shad dan lam. Kenapa shad dan lam wakaf hasan? Al waslu aula, wasal lebih utama. Kenapa? Karena masih mempunyai keterkaitan lafaz dan makna. Kalau kita berhenti pada wakaf hasan, maka diusahakan ibtidah kembali diulang. Nah, contoh wakaf hasan yang tidak ditulis shad dan lam di dalam Al-Quran karena ayatnya pendek. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Berarti di akhir itu udah hasan wakafnya. Bagusnya gimana? Jangan wa ma hum bimu'minin, kurang bagus. Bagusnya dari diulang tadi wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu masuk dalam kategori wakaf hasan. Nama hasan sempurna. Hah? Nama hasan sempurna berarti Pak. Ya, hasan itu bagus, baik. Bagus. Ya. Tapi Hasan sempurna kan hasan. Nah, itu ya. Itu paham ya antara wakaf kafi dengan wakaf hasan, tahu ya? Tapi di sini ada sholatnya juga. Hah? Yang hasan di sini ada sholatnya. Yang sholat yang tadi tidak ada ya. yang pertama coret. Ya, ini ada huruf, ada shad dan lam itu ya boleh
dicoret boleh ataupun dilingkarin. Kasih namanya. Jadi memang wakaf kaf itu ditandai dengan Jim. jim. Sedangkan wakaf ikhtiari hasan ditandai dengan Sod. Sod dan lam enggak kan? Dan kalau Sod doang kan? ya memang kita kalau baca itu apa tuh wakofnya ngikut apa yang kita baca kan. Makanya ya, perbedaan kalau misalkan di Al-Quran Madinah itu yang Al-Baqarah 10 itu cuma ada satu wakof, yaitu di Maroto itu ada wakof Hasan sholat. Kalau yang di Indonesia kan banyak nih, ada beberapa itu kita ngikut. ikut yang Indonesia. Ikut yang Indonesia kenapa? Orang Arab mau paham, Dia udah pakai tahu. wakaf juga dia mau paham. Iya. Ini adanya tanda-tanda wakaf, jim segala macam di Indonesia itu untuk memudahkan orang-orang Indonesia. Makanya nih, kalau kita mondokin anak dimanapun, pondok pesantren manapun, ya itu yang memang mempunyai standarisasi, mempunyai sanad dalam membaca Al-Quran. Ketika orang mulai menghafal itu nggak dikasih Quran Madinah. Kenapa? Sulit, dibacanya sulit. Ya, silakan dibaca, pasti lebih ringan pakai Quran yang cetakan Indonesia. Ya, ya kalau itu karena sudah biasa, ya karena sudah biasa. Tapi kalau karena orang yang kalau Pak Anies kan belajar, ya udah berapa tahun kan belajar Quran? Iya, enggak maksudnya kan dibanding sama anak-anak yang baru belajar baca, ya kan? Ya kan? Nah, maka lebih baik yang bagi anak-anak pemula itu menggunakan Quran hafalan yang Indonesia. Kenapa? Tanda bantunya banyak. Jadi wakaf itu sebenarnya yang kemarin saya bilang termasuknya tanda bantu, tanda baca. Wakaf itu tanda baca untuk mempermudah kita. Supaya apa? Jadi kalau kita nggak kuat napasnya, wakaf di sini. Jadi ulama sudah menyediakan, nggak perlu lagi kita nyari-nyari ini kalimatnya apa, ini mana maf'ulnya, ini mana fa'ilnya, mana fi'ilnya mana. Itu biar nggak buyang begitu tuh. Yang dimaksud dengan wakaf itu seperti itu. Makanya ada wakaf hasan, wakaf ikhtiar itu ada wakaf hasan, wakaf kobi, ya wakaf kobi itu wakaf yang jelek. Ya. Walaupun jelek, boleh gak wakaf di situ? Boleh. Ya, karena pada dasarnya nggak ada wakaf haram. Ya, jadi nggak dosa kita wakaf dimanapun. Cuma, ya bagus apa enggak? Ya, kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Itu berkaitan dengan wakaf. Ya. Yang makhiroat itu tadi satu surat itu diangkut-angkut beberapa kiroat gitu Pak. Jamak kan ada jamak bil ayat, ada jamak bil haruf, ada jamak bil kalimah. Ya, jamak qiraat. Nah, itu ya pusing lah kalau kita jelasin. Maksudnya kan satu ayat kan ada beberapa. Ya. Ada yang satu ayat diulang-ulang satu ayat. Ada yang satu kalimat diulang-ulang satu kalimat. Satu kalimat. Berapa banyaknya kiroatnya bakal dibaca ya? Iya. Tergantung di situ ada berapa perubahan bacaan qiraat. Iya. Ya. Contoh Maliki, kalau Maliki kan ada dua cara. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, jadi Malikinya diulang dua kali. Kalau jamak qiraat, ya. Ada rumusnya. Orang yang udah belajar qiraat belum tentu juga bisa baca jamak qiraat. Jadi sekali baca dia beberapa kiroat. Iya, jadi kalau kita mau baca jamak qiraat, kita harus belajar qiraat sama dulu. Yang bahagia dengarnya. Itu boleh dibaca dalam sholat atau hanya jamaah sendiri boleh. Mutawatir itu boleh. Tapi kalau secara ketika walaupun itu mutawatir, kalau menimbulkan madharat, maka jangan dilakukan. Ya. Jadi kita nggak usah maksain orang makan beras. Ya. Sedangkan orang yang nggak suka makan beras. Ya, makan nasi maksudnya.
Orang timur tuh banyak yang nggak bisa makan nasi, tapi jangan dipaksa makan nasi. Nasi bagus nggak? Bagus. Tapi kalau orang nggak doyan nasi, duren enak, enak. Ya, Siapa yang ngasih? buat orang yang nggak suka, jangan dipaksa. Nah, yang terakhir adalah wakaf kopi. Wakaf kopi itu wakaf yang kurang baik. Ya. Ditandai dengan lam alif. Artinya lam alif itu apa? Ya. Di sini juga. Lam alif itu usahakan jangan berhenti. Tapi kalau darurat boleh nggak? Boleh. Masuknya dalam kategori wakaf intirori, bukan lagi wakaf kopi. Berarti mundur lagi satu kali. Iya. Kalau kita sengaja wakaf di situ karena nggak ada darurat, misal, karena napas kita masih panjang, ya, napas kita masih panjang. Tapi ada tanda dalam alif, wakaf aja lah di sinilah. Nah, itu masuk dalam kategori kopi. Tapi wakafnya nggak ada wakaf di mana-mana, ada wakafnya di situ doang. Tandanya dalam alif. Ya, mau nggak mau udah wakaf di situ karena kalau dilanjutin napasnya nggak cukup, berhenti di situ. Boleh nggak boleh, itu namanya wakaf idtirori. Ya, Mesti diulang Pak Ustadz ya kalau gitu Pak Ustadz. tapi diulang Diulang ya. dari kalimat yang sebelumnya. Tandanya lam alif. Ya, tandanya lam alif. Yang harus diulang cuma lam alif doang ya Pak Ustadz berarti ya? Ya, enggak sholat juga. Oh, yang sholat. Sholat Sholat. Oh sholat juga ya. Sholat. Jim juga ya? Hah? Jim jah. Enggak, kalau gym Enggak usah. Ini enggak. Oh, jadi sholat lanjut aja aja. ya. Gym lanjut. Sholat dan lam alif yang diulang. Shot lam dan lam alif itu lebih baik diulang. Kita dengan di Morotal kita nyimak yang kurang ada tanda dia berhenti lanjut aja. Gimana? Kan kita sedang nyimak nih dari Morotal, dia baca padahal di yang Al-Quran kita pegang tanda la gitu. Terus dia berhenti di situ terus lanjut aja nggak berubah. Nggak apa-apa. Nggak perlu kita tegur. Ya, itu masuk dalam kategori sebetulnya ya. Nggak apa-apa itu. Karena ada juga yang di Quran kita wakafnya qaf dan lam, di Quran Madinah wakafnya shot dan lam, ya kan? Ya banyak. Ya, gimana dong itu? Beda dong. Nah, menurut ulama Arab Saudi, menurut ulama Madinah itu masuk dalam kategori wakafnya bukan wakaf Lam. bukan wakaf lam. Itu menurut ulama kita